Sebuah kamera yang dibawa oleh seseorang merekam seorang wanita yang tengah berada di dalam kamarnya dan mengganti baju. Tapi, wanita itu sama sekali tidak menyadari semua yang ia lakukan direkam oleh orang lain dari jendelanya. Nyanyian dewa-dewa dinyanyikan oleh istri Masra di balkon rumahnya. Tak lama Masra datang untuk menjemur baju yang baru saja ia cuci. Mereka berbincang hangat. Walau usia telah senja, mereka tetap harmonis menjalani kehidupan rumah tangga. Keduanya pun pergi menumpangi sebuah becak untuk ke sebuah wartel dan melakukan video call dengan putranya yang masih bersekolah di Amerika. ये हर हफ्ते हर बार आप लोग स्काइप पे क्यों कॉल अपने मम्मी पापा के लिए टाइम निकालो ना थोड़ा। Misra banyak menghabiskan waktu untuk mengajari banyak anak-anak di sekitar rumahnya untuk mengusir kesepian mereka. Keesokan harinya, Misra memutuskan untuk ke bank dan mengambil uang simpanannya untuk memenuhi kebutuhan. Setelah menyelesaikan semua urusan, ia kembali ke rumah dan menyiapkan makan malam bersama istrinya. Tak lama pintu rumahnya diketuk dan Prajapati datang membawa seorang gadis yang nampak ketakutan. Pria tersebut memaksa masuk dan membuat Misra bersama istrinya hanya berdiam diri. Dengan cepat, Misra memberikan uang bayaran hutangnya kepada Prajapati dan berjanji akan membayar kekurangannya dalam waktu dekat. 2000 कम है Prajapati menghitung uangnya dan pergi meninggalkan Misra. Setelah kepergiannya, Misra merasa menyesal karena pernah meminjam uang pada Prajapati. Terlebih, setiap habis mengambil uang bayaran mereka, ia selalu menggunakan kamar pribadi Misra untuk memuaskan hasratnya dengan wanita yang ia bawa dari luar. Manju, istri Misra, hanya bisa menangis. Mereka benar-benar menyesali telah meminjam uang pada Prajapati untuk keberangkatan putra mereka diwakar ke Amerika. Sementara di tempat Prajapati, ia diperas oleh seorang polisi yang bernama Sakti. Ia selalu meminta upeti untuk bisnis ilegal yang dilakukan oleh Prajapati. Ia menjanjikan kalau Prajapati akan kebal hukum bila dengan tepat waktu dan dalam jumlah yang banyak memberikannya upeti. Tak lama telepon Manju berbunyi. Gudu, panggilan untuk diwakar putra mereka, menelpon dan mengatakan akan mengirim uang besok, dan ia langsung menutup teleponnya tanpa mau berbincang lebih lama dengan kedua orang tuanya. Keesokan harinya, Misra pergi ke bank untuk mengambil uang dari Gudu. Tapi di tengah perjalanan, Prajapati yang tahu Misra pergi ke bank langsung mengambil uang yang ada di saku Misra dan tidak menyisakan sedikit pun untuk Misra serta keluarganya. Naina, salah satu anak tetangga Misra yang selalu menghabiskan waktunya di kediaman mereka, adalah satu-satunya kebahagiaan mereka. Prajapati mendatangi kediaman Misra yang tengah mengajari Naina belajar. Ia juga membawa seorang laki-laki untuk melihat keadaan rumah Misra. Prajapati meminta Misra untuk diam dan mendengarkan apa yang ia katakan. Ia mau rumah ini untuknya dan Misra tidak lagi perlu membayar hutang-hutangnya. Misra hanya bisa menangis, tapi air matanya segera ia hapus. Ia khawatir Manju akan melihat kesedihannya. Misra memberanikan diri untuk datang ke kantor polisi dan menemui Sakti. Tapi ia terkejut ketika melihat Prajapati telah lebih dulu tiba di ruangan Sakti. Misra mulai mengadukan semua yang ia alami kepada Sakti. Tapi Sakti yang telah menerima suap lebih banyak dari Prajapati, ia tidak bisa banyak membantu Misra. Mau tidak mau, Misra kembali ke rumahnya penuh dengan kekecewaan. Malamnya Prajapati kembali datang ke tempatnya dan memukuli Misra. Ia tidak terima Misra mengadukan semuanya kepada pihak berwajib. Sambil menahan sakit di kepalanya, Misra mencoba bangkit dan mengambilkan gelas yang diminta oleh Prajapati. Ia membiarkan Prajapati menenggak minuman beralkohol yang dibawanya sambil tetap berdiri. Sesaat kemudian Prajapati menghentaknya dan memintanya untuk duduk lalu mendengarkan perintahnya. Ia mengatakan akan memberikan uang kepada Misra beberapa lak setelah ia berhasil menjualnya. Tapi ia harus menyerahkan Naina kepadanya. Misra terdiam dan tidak melakukan apapun, tapi Prajapati memaksanya dan menariknya keluar. Misra menangis di depan pintu, tapi sebelum ia pergi, Prajapati meminta makanan kecil untuk bisa dinikmatinya. Misra melangkah ke dapur dan memberikan makanan ringan yang ia miliki kepada Prajapati dan meletakkannya di atas meja.
Tanpa Prajapati sadari, Misra menikam sebilah belati tepat ke leher Prajapati, hingga Prajapati tidak bisa melawannya. Tanpa perlawanan, Prajapati terkulai, tak berdaya dan langsung tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian lampu padam. Manju yang baru saja kembali dari kuil terkejut melihat Prajapati banyak mengeluarkan darah dan sudah tidak sadarkan diri. Misra mendekati Manju dan menutup semua jendela rumahnya. Ia meminta Manju untuk tenang dan memintanya untuk masuk ke kamar mereka. Manju mengikuti keinginan suaminya. Misra mendekati tubuh Prajapati yang sudah tidak bernyawa, kemudian mengambil sebilah kapak. Tubuh Prajapati dibuat menjadi beberapa bagian. Manju yang berada di dalam kamar mencoba menutup mata dan juga telinga. Misra memasukkan semua tubuh Prajapati ke dalam karung, kemudian membersihkan rumah dan menanggalkan semua pakaian yang ia kenakan tadi. Misra membersihkan tubuhnya dan pergi membawa karung-karung tersebut keluar dari rumahnya. Setelah kejadian itu, Manju tidak lagi banyak bicara dengan Misra suaminya. Kali ini Misra mengambil bensin dari motor tetangganya dan membakar sisa-sisa barang bukti yang masih ia simpan. Misra terus mendatangi tempat di mana ia membakar barang bukti dan mengambil kapak tanpa gagang dari tempat itu. Ia singgah ke tempat penggilingan tepung untuk membuang semua barang bukti yang tersisa saat tukang tepung tersebut pergi menukar uangnya. Manju tetap diam dan tidak mengucap sepatah kata pun kepada Misra. Misra melakukan kehidupan seperti biasa. Tiba-tiba seorang tetangganya datang dan memberikan paspor serta visa miliknya yang telah selesai. Tak lama Sakti datang. Ia menanyakan tentang Prajapati yang memang sering datang mengunjungi Misra. Brijes, tetangga Misra, pergi dan Sakti mulai menanyakan keberadaan Prajapati kepada Misra. Ia menceritakan apa yang ia lakukan bersama Prajapati dan mengatakan Prajapati kali ini datang seorang diri dan tidak melakukan telepon dengan siapapun. Manju yang ada di dalam kamar hanya mendengarkan apa yang dikatakan suaminya pada para petugas tersebut. Tak lama Sakti meminta Manju untuk menemuinya dan setelah Manju keluar dari kamarnya, Sakti pergi setelah Misra mengatakan ia tidak bertemu dengan Prajapati karena ia tidak berada di rumah saat Prajapati datang. Manju masih diikuti rasa takut hingga ia bermimpi buruk Misra menghabisinya, hingga membuatnya terbangun dari tidurnya dan melihat aktivitas yang dilakukan oleh Misra di lantai bawah rumahnya. Tak lama istri dan putri Prajapati datang untuk menanyakan keberadaan suaminya. Ia menangis karena putrinya selalu menanyakan tentang keberadaan ayahnya. Manju menatap sedih ke arah Muni yang kehilangan ayahnya. Misra dengan tegas mengatakan ia tidak tahu apa yang terjadi kepada Prajapati. Setelah membawa istri dan putri Prajapati keluar rumah, Manju menangis dan mengatakan kalau selama ini mereka telah melakukan dosa besar. Misra terdiam dan meninggalkan istrinya yang terus menangis tanpa mau menjelaskan semua permasalahan yang selama ini ditekankan oleh Prajapati kepadanya. Misra mendatangi kantor polisi dan bertemu dengan Sakti. Tapi Sitaram Gadaria yang merupakan asisten Sakti Singh mengatakan kalau Sakti tengah pergi ke Bhopal. Misra mengatakan bahwa ia telah menghabisi Prajapati kemudian membuang mayatnya. Tapi Sitara menganggapnya itu adalah gurauan Misra dan halusinasi Misra hingga memintanya pergi dari kantor polisi tersebut. Berulang kali Misra mengatakan ia telah menghabisinya, tapi Sitaram tidak mempercayainya dan mengusirnya dari kantornya. Misra pun keluar dari kantor polisi. Di rumah, Misra menceritakan semua yang telah ia lakukan hari ini kepada Manju. Tapi tetap Manju hanya terdiam. Misra mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya saat bersama Prajapati secara detail. Manju mendengarkan apa yang diceritakan oleh suaminya. Manju benar-benar marah dan terkejut ketika mendengar itu semua. Misra tidak akan menghabisi Prajapati bila tidak menyangkut tentang Naina. Ia menghabisi iblis dan ia akan melakukan yang menurutnya benar. Kemarahan Manju mereda. Ia meminta Misra tidak lagi mengonsumsi minuman beralkohol. Misra menangis karena ia sadar istrinya telah memaafkan dirinya. Sitara mencoba menceritakan tentang pengakuan Misra yang mengatakan telah menghabisi, kemudian membakar dan membuang tubuh Prajapati. Tapi ia juga mengatakan tidak mempercayainya. Mendengar hal itu, Sakti menamparnya dan memintanya mempercayainya. Keesokan harinya, Sakti memanggil Misra dan memintanya menandatangani sebuah pernyataan yang ia ucapkan kepada Sitaram.
Tapi Misra tidak mengakuinya dan mengatakan kalau Sitaramlah yang mengada-ada. Misra mengatakan kalau ia datang untuk memberi salinan edisi tahunan Manoharka Hanian. Misra pergi meninggalkan mereka. Sakti menampar Sitaram hingga ia merasa dibodohi oleh Misra. Tak lama Misra mendapatkan telepon dan diajak untuk menemui Dada yang meminjamkan uang kepada Prajapati dan diberikan untuk Misra. Dada memperkenalkan diri. Misra sedikit terkejut dan mengatakan kalau ia telah melunasi semua hutangnya pada Prajapati atau Pandey panggilan akrabnya. Dada menekan Misra untuk mencari Pandey atau ia harus mengembalikan uangnya. Dada juga memberikan waktu hanya 3 hari untuk melakukan semua perintahnya. Misra mencoba membela diri, tapi Dada memintanya keluar dan meminta anak buahnya untuk mencatat semua hutang-hutang yang dimiliki oleh Prajapati dengannya. Sakti menunggu Manju kembali dari kuil. Ia menekan Manju untuk menceritakan semua yang sebenarnya. Tapi Manju mengatakan kalau suaminya adalah orang baik dan selama 40 tahun, ia tidak pernah melakukan kesalahan, bahkan ia meminta Sakti untuk tidak lagi mengganggunya. Manju menceritakan semua yang ia alami pada Misra yang nampak berpikir keras tentang ancaman yang didapatkannya dari Dada. Misra juga menceritakan kalau mereka harus mengosongkan rumah untuk bisa menebus hutang-hutang mereka. Keduanya pun melakukan video call pada Dilawar dan meminta bantuannya sebesar 10 lakhs. Tapi bukan bantuan uang yang diterimanya, ia malah memaki kedua orang tuanya. Misra membayar biaya panggilan tersebut dan meminta penjaga wartel tersebut untuk menutup akun mereka dan tidak akan lagi kembali melakukan video call kepada putranya. Sakti masih mencari tahu tentang Misra dan apa yang dilakukan seminggu yang lalu pada pengemudi becak langganan Misra. Ia juga menceritakan kalau Misra membawa 2 karung, tapi ia tidak tahu apa isi dari karung tersebut. Semua informasi dari pengemudi becak itu dijadikan bukti untuk menyeret Misra ke penjara. Sakti menemui Misra dan memintanya mengakui semua yang dilakukannya kepada Pandey. Tapi tetap Misra tidak mengakuinya. Sakti kesal meninggalkan Misra seorang diri di tempat itu. Misra dengan cepat mencari handphone Pandey yang mungkin tertinggal di rumahnya. Ia mencari ke semua sudut rumahnya hingga akhirnya ia menemukan HP Pandey di sudut kursinya. Misra pergi untuk mengisi daya handphone tersebut dan meminta Manju untuk mengunci pintu rumahnya. Misra melihat semua yang ada di handphone tersebut, kemudian meninggalkan tempat itu. Tapi sekembalinya di rumah, ia terkejut karena semua anak buah Dada tengah menghancurkan rumahnya. Dengan kesal, Misra menghancurkan mobil Dada, hingga Dada meminta anak buahnya untuk menghentikan aksi mereka. Dada langsung menampar Misra dan mendorong Manju yang mencoba melepaskannya. Ia memohon pada Dada kalau ia akan membayar semua hutangnya dan mengosongkan rumah mereka. Dada pergi meninggalkan mereka. Misra mencoba menenangkan Manju dan mengatakan kalau semua ini akan baik-baik saja. Misra pun dilarikan ke rumah sakit. Manju berniat untuk menelpon putranya, tapi Misra mengatakan kalau ia telah menghapus nomor telepon putranya. Tak lama Sakti datang. Misra meminta istrinya untuk pergi meninggalkannya bersama Sakti. Misra memberikan handphone Pandey kepada Sakti. Ia mulai menceritakan kebenaran yang terjadi tentang Pandey yang ingin melecehkan dan menghancurkan Naina. Ia bertanya pada Sakti apa yang harus ia lakukan dengan iblis seperti Pandey. Sakti tidak mengucapkan apapun. Di kediamannya, Sakti melihat rekaman demi rekaman yang ada di handphone Pandey. Handphonenya penuh dengan rekaman menjijikan yang ia dapatkan dari beberapa wanita yang tidak sadar direkam olehnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di dalam handphone tersebut terdapat rekaman dirinya saat bersama wanita penghibur. Sakti terdiam dan teringat ia pernah diancam oleh Pandey untuk mengikuti semua keinginannya atau ia akan menyebarkan rekaman tersebut sebelum kematiannya. Sakti terdiam karena ia tahu pasti Misra telah melihat semua rekaman di dalam handphone Pandey. Sakti mendatangi kamar mandi Misra yang kini menjadi rumah Dada dan menemukan barang bukti yang telah diletakkan oleh Misra. Semua alat bukti pembunuhan yang telah dilakukan oleh Misra. Dada tidak bisa mengelak saat dibawa ke penjara oleh Sakti. Ia juga akan menggeledah semua rumah Dada untuk mencari barang bukti lainnya. Misra mendatangi kantor polisi dan memberikan majalah yang disukai oleh Sitaram. Kemudian ia menyempatkan diri untuk menemui Dada. Ia mengatakan akan selalu membayar cicilannya kepada keluarga Dada. Sesaat sebelum pergi, ia mengatakan kalau dirinya lah yang telah menghabisi Pandey dan membuatnya menjadi beberapa bagian.
Mendengar hal itu, Dada menjerit kepada semua petugas, tapi petugas yang ada di tempat itu hanya terdiam. Lalu Misra menemui Sakti sambil mengucapkan terima kasih. Misra dan Manju memutuskan untuk pergi meninggalkan rumahnya. Namun sebelum ia pergi, ia memberikan kunci rumahnya kepada Naina. Ia mau nanti Naina yang menempati rumah tersebut. Gansu, ayah Naina, terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Ia melihat Misra pergi bersama dengan Manju dan film pun selesai. Nah, sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Fat. Misra akhirnya diselamatkan oleh Sakti dengan mengambing hitamkan Dada. Dada pun harus menerima kenyataan bahwa kini ia mendekam di penjara akibat fitnah yang dilakukan oleh Sakti dan juga Misra. Misra dan Manju yang merasa dikhianati oleh sang anak setelah semua pengorbanan yang dilakukan mereka akhirnya memutuskan untuk pergi dan memulai hidup yang baru, entah kemana. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung Islam TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.